Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah, daula syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku, pertama, dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan ini, walaupun hanya lewat daring, kita masih sempat juga melaksanakan pembelajaran, masih sempat juga melaksanakan kegiatan belajar ya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Itu patut kita syukuri. Tak lupa pula salat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan maghfirah Allah senantiasa bercucur atas arwah beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umat pengikutnya yang masih setia menjalankan perintah syariat sampai dengan akhir zaman, insya Allah. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, sebelum masuk pada materi pembinaan mental pada kali ini, ada baiknya Pak Guru perkenalkan diri, walaupun sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya telah memperkenalkan diri, namun kesempatan kali ini Pak Guru kembali memperkenalkan diri agar lebih dekat, agar lebih kenal. Nama Budiarjo Adampe, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Kamu lihat dari gelar sudah tentu Pak Guru mengajar pendidikan agama Islam. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang penting juga Pak Guru sampaikan dalam kaitan dengan materi pembinaan mental. Ya. Yang pertama ilmu. Ya. Yang pertama yang harus kita perbaharui itu adalah niat kita dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ya, dalam agama itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Nah, sudah barang tentu dalam agama Islam itu ketika dikatakan sebagai kewajiban, maka ada konsekuensi yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan ataupun ketika kita tidak melaksanakan. Ketika kita melaksanakan dalam hal itu menuntut ilmu, maka kita berpahala, mendapatkan pahala di situ. Tapi ketika kita mengabaikan ilmu, tidak mau tahu tentang ilmu pengetahuan, apalagi itu pengetahuan tentang agama, maka pasti kita akan mendapatkan dosa di situ. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan menuntut ilmu itu, belajar itu pahalanya sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Bayangkan, jihad itu dalam agama Islam, ketika mereka berjihad maka ganjarannya adalah surga. Menuntut ilmu sama seperti itu. Sehingga dari situ kita perbaiki niat kita agar ilmu yang akan kita dapat ini benar-benar bermanfaat di dunia, bermanfaat bagi diri kita sendiri, itu harapan ya, maksud pada harapan, dan juga akan sampai di dunia selanjutnya atau di kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Dikatakan dalam Islam sebuah hadis, talabul ilmi ya, faridatun alal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian setelah kita perbaiki niat, kita tentu memiliki harapan. Harapan kita apa? Agar ilmu yang akan kita peroleh itu, kita belajar ilmu yang kita peroleh itu benar-benar bermanfaat bagi kita, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting, itu yang utama ya. Maka anak-anakku, mari kita perbaiki niat kita. Kita sekolah di SMP Negeri 5 itu bukan karena ada sesuatu yang ada di sini ya. Tidak hanya karena ada cowok-cowoknya di sini ganteng-ganteng atau cewek-ceweknya di sini cantik-cantik, tidak seperti itu. Tapi kita benar-benar ingin menimba ilmu di SMP Negeri 5 Kota Ambagu. Ya.
dan tidak ada maksud atau tidak ada tujuan yang lain selain kita ingin memperoleh ilmu pengetahuan yang ada, yang kebetulan kita berada di SMP Negeri 5 Kota Magu. Nah, bagaimana agar ilmu kita itu bermanfaat, ya, baik di dunia maupun di akhirat? Dalam Islam dikatakan sebagai keyakinan, iman. Apa yang disebut sebagai iman? Iman itu adalah apa yang kita yakini dalam hati, kemudian kita ucapkan melalui lisan, dan kita lakukan dalam perbuatan sehari-hari. Itulah iman. Dalam agama Islam dikatakan seperti itu. Nah, oke lah, ilmu yang kita peroleh, contoh ya, Pak Guru ingin mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat dalam akhirat. Mungkin kalau dalam agama lain, ya, ada, kalau di Islam itu ada Quran, kitab suci, ya. Kemudian dalam agama Kristen ada Injil, agama Hindu dan agama dan seterusnya, ya, ada kitab masing-masing. Nah, yakini itu sebagai perintah Tuhan, perintah Allah pada kita. Nah, ketika kita meyakini itu sebagai sebuah perintah dan di situ terdapat perintah dan larangan, maka laksanakan apa yang menjadi perintah dan jauhi apa yang menjadi larangan dalam kitab suci itu. Karena kita meyakini. Tidak hanya sebatas kita yakin di dalam hati, itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Sehingga salah satu contoh, kita tahu bahwa dalam Islam itu sholat subuh itu 2 rakaat. Kita tahu bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Kita tahu dalam Islam itu dan seterusnya. Puasa itu adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Kita tahu apalagi dalam Islam ini sementara yang sekarang telah masuk pada bulan Zulhijjah, yaitu Idul Kurban, Idul Adha. Kita tahu bahwa berkurban itu adalah perintah Allah bagi umatnya. Tapi hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas ilmu yang kita dapati, tanpa ada usaha kita untuk menjalankan, melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kita tahu bahwa dalam Islam itu mabuk-mabukan itu haram. Kita tahu dalam Islam itu misalnya tidak mendengarkan perintah, tidak mematuhi perintah orang tua yang baik itu adalah sebuah dosa. Tapi toh banyak dari kita yang masih melanggar perintah itu. Nah, itu yang Pak Guru sampaikan, ilmunya itu belum dikatakan ilmu yang didapati berguna bagi diri sendiri. Nah, kita berharap bahwa apa yang kita peroleh itu diridhoi oleh Allah SWT. Nah, bagaimana itu tercapai? Ya, apa yang menjadi perintah kita laksanakan. Nah, tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan yang cuma tertanam di sini. Oke lah. Dalam soal misalnya ada guru-guru memberikan soal. Coba sebutkan 5 kewajiban atau perintah sholat dalam Islam. Ya, langsung kalian misalnya tulis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, Pak Guru kasih nilai benar, dapat nilai 100. Berguna di dunia cuma sebatas ilmu pengetahuan, tapi belum tentu apa yang dia ketahui itu dia laksanakan. Nah, disinilah mari, ya, Pak Guru mengajak kita semua, anak-anakku khususnya yang ada di SMP Negeri 5 Kota Magu, ya, kita perbaiki niat kita. Itu yang penting Pak Guru sampaikan. Kita perbaiki niat kita dulu, sehingga harapan kita, ilmu yang kita peroleh itu berguna, bermanfaat bagi kita pribadi sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran dikatakan setiap manusia itu adalah pemimpin. Nah, bagaimana itu? Bagaimana agar kita menjadi, bukan berarti bagaimana agar kita menjadi seorang presiden, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Oke, anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, mungkin ini dulu yang Pak Guru bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti akan disambung lagi dalam pertemuan selanjutnya. Baik, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.